Pemirsa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Jawa Timur menggelar musyawarah kerja Muskercap kedua bertempat di Pondok Pesantren Mabalul Palah, Kedung Liwung, Desa Kemiri, Kecamatan Singonjuru pada Minggu 5 Desember 2021. Dalam muskercap dan rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh pengurus PCNU, MWCNU, Lembaga PCNU, dan Badan Otonomi NU se-Kabupaten Banyuwangi. Salah satu hasil musyawarah kerja cabang atau muskercap kedua PCNU Banyuwangi ini diantaranya yakni mengimbau kepada warga Nahdlatul Ulama agar mematikan televisi dan gadget selama waktu menjelang sholat maghrib sampai tiba waktu sholat isya. Khatib Surya PCNU Banyuwangi Kiai Sunanti Jubaidi menyampaikan dari hasil muskercap beberapa rekomendasi yang disampaikan Surya, diantaranya yakni mengisi waktu antara maghrib sampai isya dengan kegiatan memakmurkan masjid dan musola, seperti dengan membaca tahlil, istighosah, sholawat, dan kegiatan batiniah lainnya. Sunanti Jubaidi juga menambahkan, tidak itu saja, kegiatan yang mengandung aneka ria seperti hajatan dan lainnya juga bisa ditiadakan, kecuali walimahan, itu pun dengan volume yang tidak terlalu keras. Kebijakan selanjutnya yakni mengimbau kepada warga NU agar melaksanakan gerakan belanja di Bolone Dewi. Hal tersebut untuk upaya menggerakkan semangat gotong royong, peduli, sinergi, kolaborasi dalam ekonomi kerakyatan. Rekomendasi selanjutnya dalam pembinaan kelompok masyarakat tertentu atau rentan dengan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pembinaan kepada wanita seks komersial atau WPS dan lapas. Di samping itu pula juga untuk memperketat penerimaan tamu di hotel homestay, rumah kos, bahkan di radio komunitas. Selain hal itu, ada kebijakan lagi terkait tes anti narkoba terhadap siswa dan santri baru, termasuk calon pengantin. Dalam kesempatan ini, PCNU juga menghimbau agar masyarakat lebih selektif memilih mubalik setiap pengajian yang benar-benar mubalik NU, yang tujuannya agar bisa menangkal radikalisme. Ada pula rekomendasi ketahanan keluarga, yang mana terdapat sosialisasi pranikah dan pasca nikah. Selanjutnya, himbauan pemilik lahan pertanian atau mujaki agar berzakat di sekitar wilayah setempat. Dan selanjutnya ijazah wiridan khusus bagi warga NU secara serempak. Hal lain juga banyak disampaikan dalam muskercap kedua PCNU Banyuwangi 2021 ini. Penggunaan dana masjid misalnya, penggunaan dana masjid bisa digunakan untuk kepentingan umum. Diperbolehkan selama dana masjid itu memang berbunyi untuk kepentingan umum. Seperti misalnya ada kotak amal yang bertuliskan untuk kepentingan umum. Apakah wajib dilestarikan? Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Surya. Yang pertama adalah kegiatan ba'da sholat maghrib sampai isya di masjid dan mushola Nahdlatul Ulama. Inti rekomendasinya, waktu di antara maghrib dan isya itu diupayakan untuk memakmurkan masjid, mushola dengan tahlil, membaca Al-Quran, istighosah, munajat, dan lain-lain. Kemudian pengajian santri-santri di TPQ atau di diniyah itu juga tetap harus ada di antara waktu maghrib dan isya. Kemudian yang selanjutnya menghimbau kepada seluruh masyarakat Nahdliyin di antara waktu maghrib dan isya itu untuk mematikan televisi, radio, handphone, atau berkegiatan yang mengandung aneka ria, hajatan, dan lain sebagainya, kecuali walimah, itu pun dengan volume yang tidak begitu keras. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua, untuk internal kita merekomendasikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk belonjo di tempat Bolone Dewi. Ini leading sektornya Muslimat NU, Fatayat NU. Untuk apa? Ini untuk menggerakkan semangat gotong royong dan peduli antara sama warga Nahdlatul Ulama, saling bersinergi, kolaborasi di dalam ekonomi kerakyatan. Kemudian ada rekomendasi juga dalam pembinaan kelompok masyarakat tertentu
atau rentan sosial. Kita akan sampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, juga kepada Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pembinaan kepada WPS untuk menggelar pembinaan di masyarakat, lembaga masyarakatan di Lapas Banyuwangi. Sehingga kita akan berikan rekomendasi ini juga kepada kepala lapas. Di samping itu juga memperketat penerimaan tamu di hotel, di homestay, di rumah kos, bahkan di radio komunitas. Kemudian selanjutnya mengenai optimalisasi pembinaan dan penanggulangan radikalisme dan bahaya narkoba, rekomendasi kita sampaikan kepada pemerintah, warga NU, Kementerian Agama untuk memberikan himbauan untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penanggulangan radikalisme dan bahaya narkoba. Di antara bagian dari rekomendasi ini adalah tes anti narkoba untuk siswa dan santri baru, tes anti narkoba untuk catim, calon pengantin. Di antaranya itu. Kemudian yang paling urgen untuk menanggulangi radikalisme, menghimbau untuk lebih selektif memilih mubalek dalam setiap pengajian yang benar-benar mubalek afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama, utamanya penangkalan radikalisme. Kemudian ada rekomendasi juga tentang ketahanan keluarga, ada pembinaan, sosialisasi kepada pranikah dan pasca nikah secara berjenjang. Ini kami ingin, para syuriah ingin rekomendasi ini sampai kepada kepala desa dan memberikan ruang anggaran untuk pembinaan itu. Kemudian untuk internal kami merekomendasikan kepada semua warga Nahdlatul Ulama yang mempunyai lahan pertanian dan lahan usaha untuk mengeluarkan zakatnya melalui lazisnu, lading sektornya lazisnu. Kemudian yang paling terakhir, untuk kesejahteraan, keselamatan bersama, Suriah merekomendasikan kepada warga dan seluruh pengurus untuk membaca Rotib Al-Haddad dan Qunut Nazilah. Ada satu lagi usulan bahwa dana masjid digunakan untuk kepentingan umum, itu diperbolehkan selama dana masjid itu memang berbunyi untuk kepentingan umum atau ada kotak amal yang tulisannya untuk kepentingan umum, itu boleh. Atau TPQ atau madrasah diniyah yang ada di lingkungan masjid, itu boleh kemakmurannya diambilkan dari dana masjid. Itu beberapa rekomendasi dari rapat syuriah dalam rapat rekomendasi. Dari serangkaian acara Muskercap kedua PCNU Banyuwangi ini, kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala, bahkan peserta juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.